Saya ingin meluangkan beberapa menit untuk membahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Ini adalah susu sapi, produk susu, yang sebaiknya tidak Anda konsumsi, minum, atau makan, beserta alasannya. Jadi, ketika kita mengatakan produk susu, kita sedang membicarakan susu, keju, krim, dan segala sesuatu di antaranya. Saya ingin menjelaskan mengapa saya percaya bahwa beberapa produk susu buruk, mengapa saya berpikir bahwa beberapa produk susu sedang atau kurang buruk, dan kemudian mengapa saya berpikir bahwa beberapa di antaranya cukup baik. Jadi, mari kita mulai dengan apa yang ada dalam susu dan mengapa itu buruk. Bahan utama dalam susu yang benar-benar ingin saya hindari adalah gula. Susu mengandung laktosa, yang merupakan gula susu. Ketika Anda minum susu dalam bentuk apapun, jika itu adalah susu dalam bentuk cair maka susu tersebut mengandung gula susu. Hal ini akan meningkatkan kadar gula darah Anda, yang pada gilirannya akan meningkatkan kadar insulin Anda. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan Anda mengalami kenaikan berat badan. Jadi, ketika kamu masih bayi kecil, mamalia muda, sapi, babi, anjing kecil yang lucu, atau bayi manusia yang lucu, kamu ingin menambah berat badan secepat mungkin. Dan itulah mengapa mamalia seperti ibu Anda memberi Anda susu. Itu agar Anda bisa bertambah berat badan, tumbuh, dan berkembang secepat mungkin. Jadi, jika Anda ingin menambah berat badan secepat mungkin, maka Anda sebaiknya minum lebih banyak susu. Dan saya selalu mengatakan hal itu kepada orang-orang. Dan mereka menatap saya seperti, tidak, saya tidak ingin gemuk. Nah, kalau begitu berhentilah minum susu, karena itulah tujuan susu dibuat. Dan itulah konsep pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Konsep kedua adalah bahwa minum susu dari mamalia lain belum pernah diteliti secara ilmiah untuk melihat apakah hal itu menyebabkan masalah jangka panjang atau tidak. Itu masalah bagi saya. Saya khawatir tentang itu. Maksudku, aku tahu manusia sudah minum susu dari sapi, kambing, dan mamalia lainnya selama ratusan tahun. Namun, hal ini belum pernah diteliti secara ilmiah secara ketat untuk melihat apakah hal tersebut menyebabkan kerusakan jangka panjang. Sekarang, jelas kita tahu bahwa susu bukanlah racun akut. Anda tidak akan mati seketika setelah minum susu. Namun, ada banyak hal di lingkungan kita yang ternyata merupakan racun lambat jangka panjang. Dan saya percaya bahwa beberapa jenis produk susu memang seperti itu. Mari kita bahas tentang berbagai jenis produk susu. Saya sering membicarakan hal ini dengan orang-orang. Jika Anda dapat membayangkan spektrum dari yang terburuk hingga yang terbaik, maka susu terburuk yang dapat Anda konsumsi adalah susu skim. Susu skim juga dikenal sebagai susu tanpa lemak. Semua lemak telah dihilangkan, dan yang tersisa hanyalah gula susu dan protein susu. Bagi kebanyakan orang, protein dalam susu sangat bersifat inflamasi dan dapat menyebabkan masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kita melihat dunia secara keseluruhan, lebih dari setengah populasi manusia di seluruh bumi tidak dapat minum susu atau mengalami gangguan perut dan ketidaknyamanan secara langsung. Itu seharusnya memberi Anda gambaran. Lebih dari setengah populasi manusia di planet ini tidak bisa minum susu sapi tanpa mengalami masalah pencernaan. Apa arti hal itu bagi Anda? Jadi, bahkan orang-orang yang bisa mencerna susu, yang memiliki enzim untuk memecah protein tersebut, tetap saja tidak baik. Itu tetap menjadi masalah, karena kita memang sudah berkembang sedikit, tapi belum sepenuhnya berkembang. Jadi susu skim adalah yang paling buruk. Susu 0,5% sedikit lebih baik, susu 1% sedikit lebih baik. Susu 2% sedikit lebih baik. Susu utuh sebenarnya mengandung 4% lemak susu. Itu bahkan sedikit lebih baik. Kemudian ada susu setengah-setengah, yang masih mengandung banyak lemak susu di dalamnya. Lalu ada krim kental atau krim kocok, yang merupakan produk susu favorit saya di dunia. Disitulah hampir semua gula dan protein telah dihilangkan, tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Dan begitu pula, orang yang intoleran laktosa pun dapat menikmati krim kental atau krim kocok tanpa banyak efek samping. Dan itu memberitahu saya bahwa itu mungkin lebih aman untuk semua manusia, bukan hanya mereka yang bisa mencerna laktosa. Kemudian kita memiliki keju keras di sini. Kita memiliki yogurt, kita memiliki kefir, kita memiliki produk susu semi padat lainnya. Dan kemudian kita memiliki keju keras seperti parmesan, kita memiliki keju Swiss, kita memiliki keju cheddar. Dan menurut saya, hal-hal itu mungkin tidak terlalu buruk bagi Anda sama sekali.
atau bahkan mungkin sangat baik bagi Anda. Tapi susu skim atau susu tanpa lemak adalah yang paling buruk. Jangan pernah minum itu kecuali Anda sedang berusaha menambah berat badan secepat mungkin atau memiliki masalah pencernaan. Kemudian kita beralih ke produk susu yang sangat berlemak. Produk-produk ini tidak menjadi masalah bagi saya. Saya sering makan keju yang kaya dan asli. Dan jika kemasannya bertuliskan, American Cheese, Food Product, itu bukan keju, sayang. Itu bukan keju. Itu produk pabrik yang diproduksi massal dan perusahaan besar mencoba mendapatkan keuntungan darinya. Itu bukan makanan asli. Jadi, jika kemasannya bertuliskan, Food Product, saya sarankan Anda menghindarinya. Sekarang, mari kita bedakan susu menjadi 3 kategori, dan mari kita bahas mengapa susu baik dan mengapa susu buruk, serta mengapa produk susu yang lebih berat, seperti krim kental dan keju keras, tiba-tiba dianggap baik. Mereka tetap produk susu, kan? Baiklah, tapi kita akan membahasnya nanti. Jadi, pertama-tama, mari kita bahas tentang gula dalam produk susu. Tidak ada yang istimewa tentang laktosa. Itu adalah gula. Tubuh Anda langsung mengenali laktosa sebagai gula. Tubuh Anda menyerap laktosa seperti menyerap gula. Dan tubuh Anda memperlakukan laktosa sama seperti cara tubuh Anda memperlakukan gula. Jadi, jika Anda minum banyak susu skim setiap hari, berpikir bahwa Anda sedang melakukan hal yang baik untuk kesehatan Anda, sebenarnya Anda sedang melakukan hal yang sebaliknya. Karena Anda sedang meningkatkan kadar gula darah Anda. Hati Anda berusaha menyimpan gula tersebut sebagai lemak di dalam hati. Ini adalah hal yang sangat buruk. Setiap kali Anda mengonsumsi gula dalam bentuk apapun, Anda akan membuat diri Anda bertambah berat badan, baik sedikit maupun banyak. Dan saya rasa itu bukan tujuan bagi kebanyakan dari kita. Saya menemukan artikel jurnal medis lama dari tahun 1940-an yang sebenarnya menyarankan atlet kurus yang tidak bisa menambah berat badan untuk minum susu skim dalam jumlah besar guna menambah berat badan. Itu adalah bukti anekdotal pertama. Dan itu bukan bukti medis atau ilmiah, tapi memang cenderung memberi Anda gambaran. Cerita lain yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah, ketika saya masih remaja, saya benar-benar ingin menjadi besar agar bisa bermain sepak bola. Dan begitu saya akan pergi membeli krim kental, krim kocok dari toko. Saya akan meminta nenek saya untuk membelikan saya beberapa dan saya akan minum sekitar 500 ml atau 1 liter setiap hari. Dan saya melakukan itu selama berbulan-bulan, hanya berpikir bahwa semua lemak di dalamnya akan membuat saya gemuk. Tebak apa? Setelah sekitar setahun seperti itu, berat badanku sama sekali tidak bertambah. Sekarang, kalau saja saya punya dokter yang berpengalaman yang mengatakan, kamu sebaiknya minum susu skim dan mulai meminumnya, mungkin hasilnya akan berbeda. Saya tidak tahu, tapi itu adalah komponen pertama susu, laktosa. Itu adalah gula. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tidak ada yang istimewa dari gula susu. Itu adalah gula. Oke, bahan berikutnya adalah protein. Alasan mengapa banyak orang mengalami masalah serius saat minum produk susu apapun adalah karena mereka alergi terhadap protein susu. Atau mereka mengalami respons inflamasi di saluran pencernaan terhadap protein susu. Dan percayalah, itu tidak baik. Anda tidak ingin mengalami hal itu. Anda bisa mengalami gas, sembelit, diare, dan berbagai masalah lainnya. Dan sekarang banyak orang mulai berpikir bahwa mungkin kondisi inflamasi jangka panjang dan bahkan kondisi autoimun berasal dari protein-protein ini. Tubuh kita sebenarnya tidak dirancang untuk memecah protein-protein ini dalam jumlah besar. Jadi, protein dalam susu cair dirancang khusus untuk anak sapi. Itulah fungsi susu sapi. Dan tubuh anak sapi tahu persis apa yang harus dilakukan dengan protein dalam susu sapi. Dan mereka melakukannya dengan baik. Mereka tidak mengalami masalah, dan Anda mungkin pernah melihat seekor anak sapi. Lalu melihat anak sapi itu 2 bulan kemudian dan betapa besarnya ia telah tumbuh. Dan itu karena ia minum susu sebanyak yang ia bisa dapatkan setiap hari. Komponen terakhir dari susu adalah lemak. Dan inilah komponen susu yang telah disalahpahami selama sekitar 50 atau 60 tahun terakhir. Itulah mengapa kita menginginkan susu skim dan susu rendah lemak. Itu karena kita menganggap lemak itu buruk. Karena itulah yang telah diajarkan kepada kita oleh pemerintah federal, mungkin juga oleh dokter kita, ahli gizi, dan perawat, bahwa lemak adalah bagian yang buruk. Dan Anda ingin menghilangkan lemak dari diet Anda. Dan jadi,
Anda tidak akan pernah melihat keju atau produk susu di toko yang bertuliskan bebas protein. Kamu tidak pernah melihat itu karena kita sebenarnya tidak takut pada protein. Karena kita belum dilatih untuk berpikir seperti itu. Lemak dalam susu bukanlah bagian yang buruk. Itulah mengapa saya menyukai lemak dalam krim kental dan keju. Itu karena lemak tidak buruk bagi saya. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lemak adalah makromolekul yang perlu diwaspadai. Namun, bahkan pemerintah federal pun telah menyatakan bahwa lemak bukanlah makromolekul yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada batas maksimal jumlah lemak yang harus Anda konsumsi setiap hari. Mereka tidak khawatir tentang lemak. Dan dalam 5 tahun ke depan, hal ini akan berdampak pada dokter dan rumah sakit. Dan tiba-tiba saja, kita semua akan tahu bahwa lemak bukanlah masalah besar. Kita bahkan tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sedikit lebih maju dari yang lain di bidang itu. Tapi saya janji, jika kamu melakukan riset seperti yang seharusnya dilakukan orang baik, kamu akan menemukan bahwa apa yang saya katakan benar. Jadi, lemak dalam produk susu bukanlah masalahnya. Itu yang paling tidak berbahaya di antara ketiganya. Jadi, jika Anda ingin menambahkan krim kental ke dalam kopi Anda, saya melakukannya setiap pagi. Oke, kolesterol saya 145. Saya telah secara bertahap menurunkan berat badan sejak saya melakukan itu. Beberapa teman saya memperhatikan. Mereka berkata, kamu tahu, saya rasa dia sedikit kurusan. Itu karena belakangan ini saya makan dan minum lebih banyak lemak dalam diet saya. Jadi jangan takut dengan lemak. Jadi, mari kita bahas tentang keju, karena hal itu agak membingungkan bagi sebagian orang. Keju adalah produk susu. Lalu kenapa keju tidak buruk? Jadi, mari kita bahas apa yang terjadi saat Anda membuat keju, atau saat Anda membuat yogurt, atau saat Anda membuat produk susu setengah padat atau padat lainnya. Yang terjadi adalah Anda mengekspos susu cair ke mikroba tertentu. Bisa berupa jamur, bakteri, atau kombinasi keduanya. Dan mereka mengonsumsi hampir seluruh gula. Jadi gula dalam susu hilang. Itu bagus. Masalah pertama teratasi. Namun, mikroba sebenarnya bereaksi terhadap protein dalam produk susu. Mereka membengkokkan dan memutar protein tersebut. Mereka mengubah bentuk molekul protein. Itulah yang membuat keju menjadi padat erbusi cair. Itulah yang dilakukan mikroba terhadapnya. Mikroba tidak memakan lemak, karena itu bukan yang disukai bakteri untuk dimakan. Mereka menyukai gula, dan jadi mereka meninggalkan semua lemak. Dan mereka meninggalkan molekul protein yang bengkok dan terpelintir. Itulah yang disebut keju. Sekarang, beberapa perusahaan akan mencoba menghilangkan lemak dari keju. Hal ini meninggalkan hanya protein. Namun, perusahaan-perusahaan ini biasanya harus menambahkan bahan kimia yang menurut saya tidak begitu menyenangkan kembali ke dalam keju untuk membuatnya menjadi produk makanan keju yang layak dan lezat. Tapi yang Anda inginkan adalah keju asli. Itu adalah produk susu asli yang telah diolah oleh mikroba. Gula hampir tidak ada. Proteinnya telah diubah oleh molekul sehingga protein tersebut menjadi jauh lebih tidak meradang bagi tubuh Anda. Dan kemudian semua lemak tersisa. Lemak adalah bagian yang baik yang sama sekali tidak akan membahayakan Anda. Itulah mengapa saya merekomendasikan Anda untuk makan keju cheddar asli. Anda juga bisa makan keju Swiss asli, keju parmesan asli. Tidak ada masalah dengan keju-keju ini. Yang harus Anda hindari adalah keju palsu. Jangan makan itu mungkin tidak baik untuk Anda. Dan kemudian apapun yang bertuliskan, produk makanan keju. Itu kemungkinan besar berasal dari pabrik. Itu kemungkinan besar merupakan produk. Itu bukan makanan asli. Jadi, saya sangat menyarankan agar Anda tidak memakannya. Jadi sekali lagi, susu skim spektrum adalah yang paling buruk. Krim kental dan keju asli adalah yang paling tidak buruk atau bahkan baik untuk Anda. Sedangkan spektrum berada di antara keduanya. Jadi, jika Anda mengubah pola makan Anda dan mengganti susu skim dengan susu 2%, maka itu sedikit lebih baik. Saya menyarankan agar kebanyakan orang dewasa tidak minum susu cair sama sekali. Karena kita sudah dewasa, kita tidak perlu menambah berat badan secepat mungkin. Jadi, jika Anda menyukai ini, atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang ini, saya ingin Anda meninggalkan komentar dan klik tombol like. Tapi yang paling penting, jika Anda memiliki teman atau kerabat yang kelebihan berat badan, yang sedang berusaha menurunkan berat badan tapi gagal,
yang menderita diabetes atau resistensi insulin, atau yang sepertinya tidak bisa menjadi sehat, saya ingin Anda menandai mereka dalam video ini atau memberitahu mereka untuk menonton video ini. Oke, selamat hari ini, teman-teman.